Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio, musik enak seharian. Semoga tadi terhibur dengan beberapa jam dengan lagu-lagu Indonesia klasik yang membuat memori kita meronta-ronta ke beberapa puluh tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan buka Happy Talk kita bersama dengan Happy Family Center dan tentu saja dengan Happy Family School bersama Grace Watstio selaku School Consultant dari HFS. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga dengan Herlina Joni selaku board atau HFS board. Selamat malam. Oke, lebih dekat lagi mungkin. Selamat malam. Iya, biasanya boleh diituin lebih dekat soalnya. Yes. Kalau kita buka sebuah percakapan dengan mendefinisikan apa itu Happy Family School, boleh didefinisikan dulu nggak? Untuk Happy Family School ya. Kita definisikan dulu dong. Apa itu Happy Family School nih? Oke, Happy Family School siapa ini? Bu Herlina atau yayasannya aja yang board menjelaskan. Ini pasti Ya. ngerti. Sebenarnya apa sih Happy Family School? Mungkin beberapa orang cuma tahu bahwa school ini pasti sekolah, tapi bener gak just a school? Gitu kan? Ya, gimana ya? Kalau saya mau kalau saya mau cerita mengenai sejarah Happy Family School, itu memang diawali dengan mimpinya seorang hamba Tuhan, dari Happy Family Center, yaitu Ibu Agnes Maria. Nah, dia pingin sekali punya satu sekolah, di mana sekolah itu sekolah yang tidak pada umumnya sekolah-sekolah yang lain, di mana kita itu mau benar-benar mengakomodir semua anak kemampuan apapun, baik yang memiliki kemampuan secara akademik maupun yang memiliki kemampuan di bidang yang lain. Jadi kita itu mau benar-benar memfasilitasi semua anak dengan fasilitas sesuai dengan talenta dan bakat mereka. Jadi istilahnya memfasilitasi anak bukan cuma melulu soal pendidikan. Pendidikan tetap terpenting lah, tapi bagaimana kehidupan setelah itu, bagaimana perkembangan dirinya, karakternya itu dikembangkan juga dalam sebuah wadah yang sama. Iya, betul. Wow. Jadi benar-benar kita juga membangun anak-anak yang memiliki karakter Kristiani, terutama karakter Kristus, di mana dia juga berdampak bagi orang di sekitarnya, terutama bagi keluarganya, bagi lingkungannya yang terdekat. Nah, selain itu dia harus dibekali secara akademik, juga mengembangkan talenta-talenta yang ada di dalam diri anak itu. Jadi supaya anak itu gini ya, setiap anak itu beda-beda. Setiap anak itu pasti punya karya Tuhan yang unik di dalam dirinya. Baik itu mungkin dari sisi seni, sport, atau mungkin melukis atau yang lain-lainnya. Kita tidak tahu, tapi kita akan menggali mereka dan menjadikan mereka itu memiliki satu talent yang benar-benar nyata gitu. Maksudnya talentnya itu di nggak cuma sekedar muncul tapi tajam. Gitu. Nah, berbicara tentang sekolah dan Happy Family School, sebenarnya kalau kita lihat dari masa pandemi ini, pilihan sekolah seperti apa sih yang paling tepat untuk anak-anak di era-era atau di masa pandemi yang seperti ini? Ya, kalau menurut saya Happy Family School ini tadi saya nyambung ya. Happy Family School ini sudah berdiri 10 tahun. 10 tahun? Ya, saya baru mendalami tentang Happy Family School sudah 2 bulan ini. Karena kebetulan saya di-hire juga dari pihak Happy Family School untuk menjadi konsultan di situ. Mereka punya jenjang preschool, playgroup, kindergarten, primary, SD, SMP, dan tahun ajaran depan 2020 dan 2021 mereka akan membuka SMA. Wow. Dan puji Tuhan dengan kerjasama yang memang menurut saya komitmen yang sangat kuat dari yayasan yang baru dan manajemen yang baru bersama-sama dengan konsultan, visi misi itu kami pertajam sehingga kami menurunkan itu ke core values dan juga excellence. Dan pada saat orang tua datang, orang tua bisa melihat bahwa ada perubahan yang telah dilakukan, ada peningkatan. Dan kami bersyukur bahwa di bulan ini untuk siswa tahun ajaran 2020, 2021, 2022 kami sudah dapat murid
Nah, pandemi ini sekolah sepi, terus terang ya. Bener. Ya, namun kami lebih ramai daripada tahun lalu pada saat tidak pandemi. Betul. Nah, itu yang kami. Ini unik ya. Iya. Di saat orang semuanya sedang menurunkan target, ini malah di luar ekspektasi tiba-tiba melejit lebih ramai daripada tahun lalu yang normal. Ya, betul. Pada saat saya join, saya ngomong jangan berekspektasi terlalu tinggi. Iya. Satu, sekolah ini perlu pembenahan. Dua, pandemik. Betul. Orang butuh sekolah yang dekat rumah, orang butuh sekolah yang sangat murah. Iya. Nah, itu kan. Namun dengan komitmen yang tadi saya sudah katakan, mereka betul-betul berkomitmen. Mereka provide fasilitas yang dibutuhkan. Dan juga guru-guru meng-hire, karena ujung tombak dari sekolah itu guru-guru ya. Betul. Ya, jadi ada 3 hal yang komitmen dari Happy Family School ini, yayasannya terutama yang karena semua itu turun dari atas ya, menurut saya. Pada saat di atas punya komitmen, turunkan ke bawah itu lebih gampang. Harus, paling nggak kalau yang atas punya arah atau punya visi dan misi, mendelegasikannya kan lebih enak karena kotakannya udah jelas nih, tidak melebar kemana-mana. Ya, karena itu saya sebagai konsultan sempat kita ngomong-ngomong di awal bahwa yang pertama, visi misi sekolah itu sangat penting. Iya. Jadi sekolah ini tahu arahnya mau dibawa kemana, Yohanes ya. Betul. Kemudian dari visi misi itu supaya lebih bisa dihidupi dan lebih mudah ya, karena visi itu kan jauh ke depan. Betul. Untuk pencapaian visi misi tersebut, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Benar. Yang pertama, excellences, keunggulan sekolah itu apa? Oh iya, pasti. Jadi ketika orang menyebutkan satu nama, misalnya kita ngomong kalau di Jakarta itu ini, wah ini keren ini, dia punya fasilitas kolam renang internasional, punya ini nih misalnya. Atau ini, wah ini gurunya rata-rata S2 dan S3 semua. Betul. Jadi mereka udah punya satu excellences tertentu yang jadi trademark mereka akhirnya. Iya, betul. Kalau kita ngomong Happy Family School, apa ini? Untuk Happy Family School, yang pertama sesuai dengan visi misi yaitu sekolah Kristen yang ingin membangun divine generation. Kita punya 2, satu core values, yaitu karakter pokok ya. Karakter pokok. Ini buat bersama-sama dengan yayasan. First ya Bu. F untuk apa Bu? Faith. Ini tes juga nih, yayasannya juga harus tahu ya. Iya. Faith, integrity. First R. Respect. First, integrity, respect. S-nya itu self-control dan truthfulness. Itu karakter pokok dari visi misi yang kita turunkan. Kenapa itu dijadikan sebagai karakter pokok utama? Apakah memang first ini adalah hal-hal yang mungkin sudah banyak manusia tinggalkan di era-era sekarang ini? Contohnya tadi saya paling gampang lihatnya adalah self-control, karena anak-anak rata-rata zaman sekarang itu self controlnya jelek banget loh dibandingkan zaman saya dan zaman kita lah. Kalau kita bilang mereka tuh kayak gampang sekali moodnya tuh kayak roller coaster mood, up downnya tuh cepet ya. Nah, self controlnya jelek menurut saya sih gitu. Kenapa akhirnya first ini FIRST ini jadi benar-benar dibutuhkan gitu di era sekarang ini. Yang pertama kami melihat tentunya karena sekolah Kristen, based Christian education, kami melihat karakter-karakter yang memang ada dalam Alkitab. Seperti tadi Bu Herlina ngomong, kita kepingin anak-anak memiliki karakter Kristus. Nah, salah satunya itu self control. Kebetulan itu merupakan kebutuhan bagi anak-anak zaman now ya. Betul. Zaman sekarang ini. Apa-apa dikit marah. Dan hal-hal kecil itu bisa membuat mereka emosi dan bertingkah laku yang seperti overacting ya. Padahal seharusnya cuma hal kecil. Itu bahasa saya kalau lihat mereka di mall, saya bilang ini anak tantrum nih. Walaupun udah gede loh. Maksudnya kalau udah kayak model SMP tapi kayak tantrum bener yang kok lepas saya pernah lihat mereka pacaran, SMP pacaran. Enggak tahu berantem kayak apa, cewek itu sampai nangis, gedruk-gedruk lantai dan gulung-gulung. Saya bilang, saya bilang tantrum versi gede ini. Versi saya ya, mungkin bahasanya saya salah, tapi saya lihat bahwa ini anak gak malu apa dengan karakter. Maksudnya minggir kayak atau kemana kayak gak perlu harus kayak caper akhirnya. Self control juga salah satunya ada dalam buah roh ya, dalam Alkitab, dan menurut kami itu sangat penting. Diri, Dan tentunya untuk yang core values ini bukan hanya untuk siswa. Jadi itu mulai dari yayasan, guru, manajer, kepala sekolah, siswa itu harus dihidupi di lingkungan sampai Happy bawah, Family School. Gitu. Dan saya setuju juga soal truthfulness atau berkata jujur atau berkata benar lah saya bilang, karena
beberapa games yang muncul di beberapa waktu pandemi ini muncul ngetop banget. Salah satu kayak game judulnya Among Us nih. Itu ngajar anak tuh berbohong. Jadi dia harus mengajar misalnya dia jadi seorang kriminal, dia harus menghindari gimana caranya. Jadi benar-benar dibuat versi, dan orang tuh anak-anak suka dengan game itu karena melatih mereka untuk ngelatih katanya, ini biar pinter nih, linguistiknya biar pinter, ngelesnya biar pinter dan segala macam. Tapi saya pikir ini kok ngajarin bohong ya, maksudnya ngajarin anak berkata tidak benar, bukan cuma tidak jujur, bahkan tidak benar gitu. Makanya saya bilang truthfulness nih. Iya. Menurut saya begini, kalau saya melihat anak-anak zaman sekarang itu beda banget dengan zamannya saya. Kalau zamannya saya itu kebanyakan nurut sama orang tua. Orang tua ngomong apa saja nurut. Tapi anak zaman sekarang itu sepertinya orang tua itu harus nurutin dia. Ya, orang tua ngomong apa aja mereka bantah nih. Iya, mereka bantah. Dan kalau terutama ini ya, orang tua itu diajak debat. Betul. Sampai orang tua itu sudah bahasa ininya bohwat ya. Iya. Sudah kayaknya sudah nggak nyambung ngomong. Mentok di tembok. Terus nanti anak juga bisa bilang gini, udahlah mama ini nggak nyambung, nggak tahu lah mama ini, sudahlah ini anak zaman sekarang tuh kayak gini. Nah, saya melihat banyak sekali perubahan di mana nilai-nilai kekristenan atau secara kerohanian itu sangat parah ya. Maksudnya sangat menurun drastis ya. Decline. Jadi saya merasa gini, terutama anak remaja. Anak remaja itu anak yang paling sulit dikendalikan. Pasti. Tetapi kalau kita sudah tepat, istilahnya bisa handle dia, itu kalau kita bentuk karakternya dengan sangat kuat dan baik, itu ke depannya, itu anak itu nggak gampang terpengaruh. Itu dimulai sejak remaja. Betul. Saat remaja itulah saat dimana anak itu butuh benar-benar perhatian, seperti kayak kalau kita ngomong sama dia itu harus seperti kayak teman, kayak sahabat tuh. Nah, makanya di sini saya itu mau kepinginnya anak-anak usia remaja terutama di SMP, SMA ya, kita itu mau benar-benar care dengan mereka, tahu benar karakter mereka itu seperti apa. Dari situ kita akan telusuri. Saya malah concernnya begini, saya ingin tahu setiap anak satu persatu, one by one. Misalkan saya mengamati anak ini kenapa gitu ya. Kalau anak ini ada sesuatu yang rasanya ada, menurut saya itu tidak normal ya. Saya akan kepinginnya itu mendekati atau konsultasi sampai kita tahu persoalannya apa. Karena terus terang aja, kalau di usia segitu kita itu ndak care. Anak itu mau misalkan kalau yang dia yang negatif, dia pasti condongnya ke negatif. Pasti. Tapi kalau kita arahkan ke positif, dia akan ke positif. Jadi itu tergantung dari kita juga. Nah, di situ saya itu mulai merasa bahwa sejak saya dipercaya untuk handle Happy Family School ini, saya rasa ada beban. Beban untuk terlibat langsung dengan anak-anak remaja ini. Karena saya benar-benar kasihan dengan istilahnya gini, orang tua sekarang itu beda dengan orang tua zaman dulu. Orang tua sekarang itu lebih happy dia pegang HP-nya, mainan HP-nya daripada megang anaknya. Istilahnya kayak gitu. Kalau zaman dulu nggak ada suster, sekarang semua anak pakai suster rata-rata ya. Jadi mungkin dari sini juga komunikasi antara orang tua dan anak bisa lepas, hilang. Nah, di sini saya ingin mengembalikan anak itu harus seperti apa. Kenapa sih kita belajar faith? Kenapa kita harus belajar integrity? Kenapa kita harus belajar respect gitu ya, terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, terhadap semua orang di sekitarnya. Kenapa kita harus self-controlnya itu harus seperti apa? Kenapa harus seperti itu? Dan kenapa harus truthfulness? Nah, ini saya mau kepingin anak-anak itu mengerti kenapa kita lakukan semuanya ini, gitu loh. Nah, kita nggak memulai dari diri anak ya. Kita memulai dari orang-orang yang ada di
staff, mulai dari istilahnya mulai dari yayasannya, kepala dari sekolah, GM-nya, kepala sekolahnya, guru-gurunya, semua harus menghidupi ini. Sehingga anak-anak itu melihat kita jangan pintar cuma ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Jadi saya mau ada istilahnya gini ya, kayak orang itu saya mau Happy Family School itu akan terlihat. Happy Family School itu seperti apa sih? Nah, saya mau terlihat di dalam diri guru dan di dalam diri siswa. Ya, menjadi profil sekolah. Seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, di dalam pendidikan, di dalam Happy Family School, kami memasukkan dalam setiap aspek dari program dan proses pembelajaran. Karena kan kalau penilaian di rapot itu kan ada kognitif, ada psikomotorik, dan ada afektif. Kita masukkan di afektifnya itu. Jadi bukan hanya wah itu untuk slogan aja, untuk api-apian, bagus-bagusan. Namun kita masuk dalam penilaian afektif. Karena dalam setiap penilaian 3 bagian ini penting. Pasti. Nah, salah satunya itu bagaimana karakternya. Walaupun kognitifnya pandai, tapi kalau afektifnya bermasalah, nilainya bisa jelek loh. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata penilaian itu kepada kognitif aja atau gross motorik, psikomotorik aja. Namun karakter pun kami nilai. Karena itu nanti yang akan membawa mereka pada masa depan yang jauh lebih gilang gemilang daripada mereka yang cuma sekedar belajar atau malah ngembangin ekstrakurikulernya tanpa berpikir bahwa karakter itu penting. Betul, saya setuju. Pada saat dia punya karakter yang baik, yang lain itu pasti mengikuti. Pastinya seperti itu. Kan? Betul. Nah, kita juga mau sapa yang ada di Prima Radio SBY di Facebook. Apa kabar buat yang ada di Prima Radio SBY? Apa kabar juga buat yang lagi ada di Facebook, Instagram ya, Prima Radio Surabaya. Yang mengikuti kita juga selamat malam. Dan kita lagi ada di perbincangan bersama dengan Happy Family School. Kalau saya lihat dengan core values yang bagus seperti itu, harusnya sekolah ini bisa meminimalkan yang namanya bullying yang sekarang banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya. Dan itulah yang membuat orang tua akhirnya merasa bahwa anak dia kalau dilepas ke hutan kayak gini nanti takutnya dia dimakan macan. Akhirnya homeschooling lah mereka. Karena itu tadi merasa bahwa anak tidak di tempat yang aman. Misalnya sekolah itu padahal nggak cuma cari pintar tapi juga cari aman. Nah, anaknya tiap hari pulang sedih, murung. Jadi kalau ini first ini bisa benar-benar diaplikasikan, maka bullying bisa kita minimalkan sekali ya di sini ya. Ya benar. Cuma saya tetap percaya bahwa pendidikan di rumah itu yang paling dominan ya untuk seorang anak. Sekolah ini mensupport. Namun support sekolah ini penting karena sekarang full day school. Anak-anak di sekolah juga kan dari jam 7 sampai jam 3. Jadi sekolah ini berpegang peran penting. Namun salah satu misi daripada yayasan di Happy Family School ini adalah berkolaborasi dengan orang tua. Jadi kolaborasi, komunikasi tentang perkembangan anak itu yang terbaik antara pihak sekolah dan orang tua. Sehingga perkembangan anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi orang tua dan sekolah mensupport. Jadi dari dua belah pihak bisa berjalan seiringan, seimbang ya. Benar. Karena anak ini susah-susah gampang akhirnya. Betul. Di sini bener, di sana salah, hasilnya salah. Di sini salah, bener. Sekolah kita ajari first, di rumah mamanya sudahlah. Nggak usah lah membujuk titik, nggak apa-apa lah. Kamu bohong-bohong nggak apa-apa lah. Itu akhirnya nanti dia bingung. Pada saat dia bingung itu ya dia nggak dapat yang seharusnya benar. Jadi memang harus ada kolaborasi, komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua sehingga perkembangan anak itu ke arah positifnya itu lebih maksimal. Lebih bisa dikendalikan lah mereka karena di sini A, di sana juga A, di sini B, di sana B. Jadi kalau mau belajar truthfulness di sekolah, bener, tapi di sana udah copy paste aja. Apalagi sekarang online ya. Iya bener. Karena anak saya juga ujian saya temani, tapi nggak saya bantu. Begitu dia yang kesusahan, baru saya ingetin lagi bahwa kalau versi saya sih gitu, karena percuma juga kalau saya bantu, saya yang dapat nilai itu kan. Saya mending ngingetin dia, ini gini. Waktu saya kalau ngajarin dia, biasanya saya kasih contoh, saya kasih ini. Jadi ketika saya pura-pura balikin ke contoh, dia tiba-tiba inget. Benar. Nah, paling nggak dengan dia di sekolah dan dengan di rumah sama. Walaupun saya membantu dia, kita tapi saya nggak ngajarnya untuk bohong. Jadi seorang liar, tapi jadi orang yang benar, tapi cerdik lah saya bilang seperti itu. Intinya begini ya. Apa yang membedakan Happy Family School dengan sekolah-sekolah yang lain? Saya melihat banyak sekolah di Indonesia umumnya ya, mereka kan sangat-sangat mementingkan anak itu di drill terus secara akademik di drill sampai kita enggak, kita harus sistemnya itu coaching. Nah, kita harus bisa membawa anak itu
itu tuh bisa berpikir secara logika. Even logikanya salah tidak masalah, yang penting anak itu bisa kreatif dengan dirinya sendiri. Lalu kita kalau memang salah kita luruskan. Jadi anak itu tidak hanya diajari untuk menghafal terus tapi nggak ngerti. Saya lebih memilih anak itu mengerti, even dia nggak inget sebagian tapi dia mengerti. Pada saat kita kasih soal atau kasih tugas atau project, kalau anak itu ngerti, dia itu akan bisa berkreasi dengan dirinya sendiri. Nanti baru kita luruskan. Jadi saya intinya begini, saya ingin anak itu menjadi dirinya sendiri. Tidak apa istilahnya itu kita tidak bisa menciptakan anak itu, tapi biarlah dia menjadi dirinya sendiri. Kita mengguide dia. Kalau dia memang bagus secara akademik, kita harus support dia. Kalau dia bagus secara sport, kita support dia secara sport, karena siapapun dia, jadi apapun dia, ya itulah ciptaannya Tuhan untuk dia. Gitu. Keunikan masing-masing. Jadi saya menghargai, mengapresiasi apapun, bagaimanapun diri anak itu. Jadi kami menerima siapapun mereka, gitu loh. Jadi kami tidak akan istilahnya kayak gini, oh ini kurang pinter, ini apa namanya, nilainya nggak cukup, mending cari sekolah lain ya. Itu kan sering sekali terlontar tadi. Harapan saya begini ya, setiap anak itu biarlah dia bangga dengan dirinya sendiri. Pada saat anak itu merasa dihargai, anak itu merasa di-appreciate, maka pride-nya dia tuh naik. Rasa PD-nya itu pasti naik. Tapi kalau anak itu begitu rasa kayak waduh aku ini tidak bisa gini gitu, disitulah nanti orang lain tuh akan bully dia. Saya tidak mau. Setiap anak biarlah dia punya pride-nya sendiri, punya apa ya istilahnya itu kepercayaan diri, kebanggaan diri, kepercayaan diri itu timbul sehingga anak itu tidak menjadi anak yang apa kayak minder, kuper kayak gitu. Enggak. Biarlah kita hargai dengan apapun yang ada di dalam diri dia. Karena saya setuju banget, karena saya sempat baca buku soal pendidikan dan saya baca bahwa sekolah itu sebenarnya adalah bukan tempat benar salah, tapi adalah tempat benar dan hampir benar. Jadi tidak ada kata salah dalam sekolah, karena mereka punya 1 tambah 1 berapa? 3 loh. Kenapa kamu jawab 3? Dia jelasin nih gini, itu hampir benar. 1 tambah 1 itu 2. Itu adalah sebenarnya teknik coaching adalah seperti itu sebenarnya. Tidak menyalahkan, tapi kita lihat argumentasinya dia apa. Kita mengarahkan bener, juga. Makanya kita bilang hampir benar, bukan salah. Kalau salah dan wah salah. Ya, seperti tadi Bu Herlina ngomong, kita mengakomodir bakat-bakat anak, kelebihan anak. Nah, itu kita memberikan pendidikan secara holistik. Seperti kurikulum 2001, kurikulum TILAS itu, kurikulum 2013 itu menggunakan pembelajaran abad 21. Bagaimana anak berkolaborasi, anak berkomunikasi di dalam kelas dan juga computing. Jadi mereka IT ya. Nah, itu yang akan kami akomodir di Happy Family School. Oh, berarti itu akan jadi salah sekian dari excellences yang HFS punya. Ya, excellence HFS itu SALT ya. Kita SALT itu apa supaya diingat? SALT itu kan garam. Kalau dalam Alkitab itu memberkati. Betul. Nah, menggarami. Jadi SALT itu science. Jadi kita mengakomodir science. Ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dasar itu penting untuk anak-anak. Akademik itu urusannya sama ilmu pengetahuan. Ya, misalnya mereka standarnya segitu, that's it, that's our target. Kalau dia bisa lebih, ya oke, silahkan. Tapi kalau standarnya seperti itu, atau misalnya dia pembelajarannya tidak bisa masuk ini, gurunya ngomong terlalu cepat, kita pakai visual. Jadi kita bisa pendekatan visual, kinestetik. Jadi tergantung anak itu belajarnya lebih mudah yang seperti apa. Kemudian dari SALT itu, science, art. Nah, kita mau mengakomodir bakat. Ada anak bagus di science, ada anak nggak bagus di science tapi artnya bagus. Performing art, kemudian choir. Nah, itu yang akan dibangun di HFS, musik. Kemudian language. Nah, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin merupakan salah satu kebutuhan urgent saat ini untuk siswa-siswi kita. Untuk besok mereka membangun relasi secara global. Mereka membutuhkan modal ya dalam bahasa ini dan juga teknologi ini everybody use technology now dan untuk future semua akan menggunakan teknologi.
Dan itu yang perlu kami persiapkan mulai dari sekarang. Dan itu kan jadi satu ciri khas atau excellences ya. Ujung tombak bahwa HFS, oh ini anak-anak yang ini ya. Nah, yang teknologinya oke, yang bahasanya. Saya Jumat lalu bikin vlog sih di Happy Family School dan saya ketemu dengan anak dari istilah kindergarten sampai ke primary yang mereka kadang-kadang harus saya perintah dengan bahasa Inggris baru mereka gerak daripada saya bahasa Indonesia bingung nih ya. Tapi saya pikir nih anak gua ada go internasional nih. Dia punya lafal bagus, buah aksennya juga enggak. Oh lah yes, nah kan itu medok sekali kan. Tapi pronunciation-nya bagus ya. Saya tanya sama gurunya, oh ini pakai metode namanya phonics gini. Pikir oh ya. Jadi yang minggu lalu. Iya. Aksentuasinya saya pikir udah bahkan orang luar pun dengerin juga enak gitu kan. Jadi bukan sekedar dia bisa, tapi orang asing yang mempunyai bahasa ibunya itu mendengarkan mereka juga merasa bahwa ini anak hebat nih. Nanti tanggal 8 nanti akan kita bahas kenapa mereka bisa punya pronunciation yang bagus. Betul. Karena saya ini sudah buka rahasia untuk preschool dan kindergarten. Kami di HFS menggunakan Fungate. Itu kurikulum yang di franchise dari Malaysia. Itu kekuatannya satu English, phonics and pronunciation. Dan reading. Nah, karena phonics ini kan arahnya ke reading. How to read letter N. Jadi nurse. Seperti itu salah satu contoh. Ada contohnya. It is from the early age, 2 years. Wow. Dan itu fun. Namanya Fungate ya. Benar. Jadi ya memang fun. Benar. Kemudian math, matematika sambil bermain. Mereka menggunakan alat-alat seperti sensorial, seperti itu. Jadi menurut saya nanti ya tanggal 8 nanti akan dikupas tuntas tentang Happy Talk dengan Happy Family School. Benar. Itu masuk sains loh. Itu masuk sains ya. Itu luar biasa sekali dan saya melihat, saya sempat masuk ke dalam library-nya dan saya menikmati buku-buku yang ada di sana. Dan saya pikir untuk anak-anak kindergarten dan primary mereka membaca ini sangat membangun sekali. Saya sempat baca bukunya Baby Shark itu dengan lain. Dan untuk anak-anak TK lihat itu seneng karena itu lagu mereka familiar dan mereka bisa baca. Oh Shark tulisannya gini. Oh ini ada Daddy Shark, Daddy itu tulisannya seperti ini dan ada fotonya, ada segala macam. Nyaman sekali di library itu. Iya benar. Gitu. Jadi memang terus terang ya, kami dari yayasan itu benar-benar mau memfasilitasi sekolah. Karena kan tujuan kami begini. Jangan punya fasilitas tetapi tidak pernah digunakan dan dimanfaatkan. Lalu dibuang dijadikan cuman museum. Saya nggak mau. Seperti kayak library ya. Saya kepingin anak-anak itu benar-benar exciting masuk library. Itu benar-benar dia mendapatkan sesuatu yang mungkin di rumah nggak ada, di luar nggak ada, tetapi di situ dia akan belajar lebih banyak. Makanya kenapa library-nya mulai dari kindergarten sampai primary kita juga ubah sudah. Stylenya style anak-anak, di mana anak-anak itu enggak merasa kalau masuk library seperti seorang profesor kutu buku gitu, enggak. Tapi benar-benar fun masuk di library. Begitu juga kita bangun library untuk junior high dan senior high. Itu saya sesuaikan dengan umurnya, usianya ya. Jadi saya buat se-fancy mungkin, se-cozy mungkin, ya fashionable ya. Instagramable sekarang bahasanya nih. Instagramable. Jadi anak-anak remaja yang masuk library itu bukan sesuatu yang aduh ini kayak orang pinter aja kayak orang profesor. Perpus lagi ya kan tidak, tetapi mereka ada satu gairah, satu excited gitu ya untuk masuk di library. Mereka mendapatkan sesuatu, mereka bisa santai membaca, mereka juga bisa santai belajar, bisa belajar kelompok, bisa sendiri atau ya apapun yang mereka kerjakan di sana. Yang membuat saya itu gini, saya kepingin library itu bukan satu kali ya, nantinya itu menjadi tempat favorit anak-anak. Oh iya. Library itu adalah tempat bolos sebenarnya. Versi saya zaman dulu. Zaman dulu kita bolos. Kalau bolos ke library. Iya, pura-pura buku tebel dibuka, saya tidur di belakangnya buku tuh. Karena saya sepi. mau jadi tempat favorit di mana anak-anak itu benar-benar mereka itu hobi masuk situ. Tapi tidak hanya untuk tidur ya, benar-benar cari ilmunya dari situ.
Ya, benar. Salah satu kami dari Shine Bright, kami punya tim. Jadi saya beserta nanti Bu Aryani akan tampil tanggal 8. Okay. Ya, kami sangat excited juga ya untuk bisa membantu sekolah Happy Family School karena kami melihat yayasan yang baru, manajemen yang baru memiliki komitmen untuk memajukan sekolah ini. Yang pertama, fasilitas dipenuhi. Jadi perancangan kurikulum yang kami buat, yang SALT ini, sains dan lain-lain, untuk perancangan kurikulum ini kami butuh A, B, C, D, E sampai Z. Nggak ada 2 bulan sudah ada. Nah, dan itu bukannya ya tadi fancy it's okay, cozy it's okay, tapi yang paling penting anak-anak comfort dan cocok dengan usia anak. Itu dalam pendidikan ya. Dan mereka hobi, senang, menjadi tempat favorit di library, menjadi tempat untuk belajar. Ya. Karena anak-anak pada saat mereka suka membaca, waduh itu modal itu untuk mereka menjadi leader, ya, salah satu modal. Nah itu kemudian yang kedua, komitmennya kami ngomong program yang baik, fasilitas yang mendukung, butuh ujung tombak yang baik, kepala sekolah yang bisa menaungi sekolah dan memajukan sekolah sesuai dengan visi misi sekolah, wakil, guru, untuk kita invest guru-guru yang profesional, kepala sekolah yang profesional di bidangnya. It's not cheap. Betul, tidak mudah memindahkan guru dengan jam terbang tinggi ke sebuah sekolah yang masih baru. It's a high cost. Investasi yang cukup besar. Dan saya tambah semangat lagi karena yayasan ini juga bersedia. Karena mereka memang sudah komit dan mereka juga betul-betul mendukung kami pada saat kami berproses untuk program ini bisa terjalankan dengan baik dari segi fasilitas dan human resource. Jadi buat sahabat Prima yang pengen tahu atau pengen istilahnya ke Happy Family School, silakan. Untuk kindergarten dan primary-nya ada di Ebong Sawu nomor 2. Sementara untuk yang junior high dan senior high ada di Taman Adi Irma Nasution, Tais Nasution. Taman Ais Nasution. Taman Adi Irma Suryani Nasution panjangannya tuh. Dekat hoki. Dekat hoki. Tempatnya gede, tempatnya oke banget dan protokol kesehatan dijalankan secara betul. Dan udah nggak pakai tangga, capek nanti nggak ada lift. Jadi benar-benar oke. Dan kemarin waktu saya ke library-nya SD, saya merasa nyaman di situ karena saya termasuk kutu buku dan saya bongkar beberapa buku di situ. Nggak ada yang hilang ya? Kalau versi saya mending bukunya hilang atau rusak karena terbaca daripada jamuran karena tidak terbaca. Versi saya kan gitu. Bener, biar mereka pakai. Dan saya lihat kemarin buku-buku yang ada di sana itu, maaf kata banyak buku impor, dan maaf kata buku impor tuh mahal loh. Bener-bener buku impor yang dicetak oleh penerbit besar dengan karakter kertas yang baik dan segala macam. Saya pikir gila, investasi berapa untuk SD doang nih. Terus terang aja ya, untuk investasi library itu tidak murah. Karena banyak sekali buku-buku import yang kita pesan, kita beli, baik di primary ya maupun di junior high dan senior high. Terutama buku-buku jangan dibilang karena masih primary, kindergarten bukunya tidak mahal, justru bergambar itu lebih mahal. Gitu. Jadi saya memang kan benar-benar kepingin mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi sekolah ini. Jadi gini, punya visi bagus, punya misi bagus, tapi fasilitasnya nggak ada, juga nggak tercapai, ya kan? Fasilitas ada, guru-gurunya ada, tetapi kalau programnya kurang, programnya tidak ada ya percuma. Ada program, ada fasilitas, tapi guru-gurunya tidak profesional dalam mengajar atau untuk mencapai target visi misi juga tidak bisa. Jadi semua itu bergerak ya, semuanya itu berkolaborasi, baik dari siswa, fasilitas, guru, program. Ini pasti berkesinambungan untuk mencapai targetnya visi dan misi itu. Betul. Nah, untuk istilahnya kindergarten ke bawah gitu, saya juga melihat ada soft gym di sana yang saya pikir ini anak saya kalau lihat udah agak karu-karuan ini. Wah, pasti happy sekali karena soft gymnya ala-ala kayak yang di mall-mall yang dan kebersihannya juga sangat bersih sekali. Pendingin ruangannya juga sejuk dan saya pikir wow gitu. Rasanya kalau lihat fasilitas kepengin jadi kecil lagi. Pengen jadi kecil lagi. Waduh, enggak bisa. Library itu yang menyenangkan buat mata saya sih. Cuma untuk soft gym itu sangat penting untuk anak-anak usia dini ya. Karena soft gym itu mereka melatih gross motorik.
pada saat gross motoriknya bagus, mereka ke TK sudah mulai pegang bolpen. Iya, udah enak gitu. Pada saat gross motorik anak itu bagus Bu Herlina, mereka soft motornya juga akan mengikuti. Jadi pada saat mereka bisa lempar bola, bisa koprol dan lain sebagainya, balancing. Mereka tuh pegang bolpen juga bisa, pensil bisa dengan kekuatan yang standar. Karena ada anak yang pegang lepas karena mereka gross motoriknya nggak bagus. Ada yang terlalu keras sampai sobek. Karena itu stage-nya itu sudah kami rancang dalam kurikulum dan program HFS mulai dari preschool hingga SMA. Jadi berkesinambungan seperti itu. Kalau yang nggak mendengarkan yang beberapa minggu yang lalu, kita sempat ngobrol bahwa pada saat September kemarin itu sangat super spesial harganya. Saya sampai kaget. Ini kok kayak uang sekolah anak saya ya masuknya yang terutama yang itu. Dan saya pikir kalau masuk Oktober ada peningkatankah seandainya mereka akan mendapatkan harga-harga yang spesial itu masih bisa dapat yang paling berbeda dikit lah sama yang September atau gimana nih? Kalau yang Oktober sampai Desember itu masuk di gelombang 1. Gelombang 1. Jadi kalau yang September itu memang kan early bird ya. Betul. Early bird jadi memang harganya harus nendang. Masih ragu-ragu, rugi banget karena udah masuk gelombang 1 sekarang. Makanya kenapa waktu September early bird itu banyak sekali peminatnya. Iya, murah sekali loh itu. Karena apa? Masa pandemi ini di mana orang tua itu sangat berat mengeluarkan biaya banyak. Betul. Mereka juga pasti mikir gini, ya kalau sekolah menikmati fasilitas, tetapi kalau daring lagi, keluar uang banyak lagi, fasilitas juga tidak dipakai ya toh. Jadi mungkin pilihannya itu karena yaitu harganya pandemi itu dia early bird ya langsung aja, makanya banyak yang daftar. Nah sedangkan untuk Oktober ini itu gelombang pertama. Masih gelombang pertama lah istilahnya. Gelombang pertama memang ada kenaikan, tapi masih murah. Iya. Murah gitu loh, karena kita benar-benar concern ya. Maksudnya concern ini loh pandemi. Kita itu harus tahu keadaan ekonomi banyak orang, even yang tadinya bisnisnya maju sekarang pun juga pasti melambat, bermasalah juga. Jadi kita bukan banting harga supaya ini, tapi memang kita benar-benar ingin membantu lah. Banyak orang di sana itu juga bisnisnya juga lagi kacau dengan pandemi ini. Tapi mereka pengen anaknya tetap bersekolah dengan standar dan kualitas yang tinggi. Benar, saya setuju itu. itu. Saya setuju. Makanya kenapa kita ya mengertilah dengan kondisi ini. Ya, kalau saya lihat dari penerimaan siswa baru di bulan September, kami sudah mencapai lebih dari 50%. Wow. Di Happy Family School. Gara-gara early bird tuh 50% dah satu kuota early bird. Ya. Kalau saya ngomong kadang itu orang tua takut ya, lihat waduh harga ini murah, pasti murahan ini sekolahnya. Itu. Pasti kualitasnya enggak karu-karuan, gurunya ini pasti lulusan SMP. Waduh, ini pikiran orang tua saya, soalnya orang tua juga. Sujon ini orang-orang. Ya. Namun mereka tuh kami punya open house yang bisa bertatap muka. Jadi itu ada special tour, private tour sekolah, private konsultasi about school program mulai dari preschool sampai SMA. Dan itu orang tua yang mendaftar semua datang. Jadi mereka melihat fasilitas, mereka mendapatkan penjelasan program. Kenapa mereka memutuskan untuk masuk? Karena dengan program dan fasilitas yang baik, mereka cukup membayar dengan harga yang terjangkau bagi mereka di masa pandemi ini. Khusus untuk uang pangkal. Makanya. Seperti itu. Dan itu sangat terwakili sekali ketika kita berbicara soal first yang integritas ya, bahwa ucapan yang kita lontarkan dengan perbuatan yang kita berikan memang benar-benar sama, bahwa oh kita bagus nih ya, di mana-mana kecap nomor 1, tapi begitu mereka datang mereka lihat dari kualitas gurunya, dari kualitas buildingnya, dari view orang lain, pemandangannya bagus ya, apalagi dapat lantai-lantai yang tinggi, semakin indah di Surabaya dilihat dari atas. Jadi sebetulnya begini, ada beberapa orang tua begitu dengar ya, loh harganya kok murah sekali, benar ini benar. Mereka datang, mereka lihat. Begitu mereka datang, mereka lihat, itu mereka yang tidak percaya. Maksudnya gini, pertama datang, bener apa enggak sih? Mungkin ini. Coba-coba lah. Betul. Begitu datang, malah tanya saya gini, loh Bu, ini kalau bayarnya segini, apa bisa BEP? Ya nggak bisa memang Bu. Memang nggak bisa gitu loh. Tapi kita memang sudah, maksudnya gini, kita ini sudah komitmen mendirikan sekolah ini dan berkomitmen untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan untuk pendidikan gitu loh. Jadi makanya kalau ngomong soal biaya, kalau untuk supaya
fasilitas itu uangnya kembali ya nggak mungkin dengan harga segitu, tidak mungkin. Tetapi ya inilah HFS memang berbeda. Karena kita juga mau menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Ya, jadi yang saya lihat di sini memang ada sponsor-sponsor yang memang mendanai untuk visi dan misi. Jadi seperti kegiatan misi. Daripada kita pergi misalnya keluar pulau, ke sana, ke Papua, ke Kupang, saat ini pandemi, kenapa kita tidak menyumbangkan untuk pendidikan demi untuk generasi penerus bangsa. Namun saya sebagai konsultan pendidikan, saya ngomong Bu Herlina, tetap kita punya target untuk BEP. Dengan kemajuan sekolah ini yang sudah dibuat perubahan, pasti 3-4 tahun ke depan ya mungkin sudah mulai kelihatan bahwa hasil-hasil dari yang ditanam ini, ditabur ini kita sudah bisa menuai. Karena supaya untuk kedepannya bisa terus lanjut. Ya, seperti itu. Berarti komitmennya juga membicarakan soal bagaimana bahwa sekolah ini bukan cuma ada sebentar dan hilang. Karena dengan adanya komitmen berarti umurnya bisa dipanjangin sampai sepanjang-panjangnya ya. Core values itu sudah dibangun sedemikian rupa, masa cuma setahun ngilang kan. Kita benar-benar akan yakinkan banyak orang tua, banyak siswa yang akan mendaftar bahwa ini bukan proyek coba-coba buat anak kok coba-coba kan gitu. Enggak, ini adalah proyek yang sangat serius dan mereka punya core values. Core itu adalah dasar value, itu nilai. Dan itu kalau misalnya mereka ingkari, ya mereka akan urusannya sama yang di atas sih kalau jangan ngomong core values kan. Jadi bukan cuma sekedar nama murid, tapi sama pencipta alam semesta ini kalau sedang ngomong core itu udah inti dari semuanya. Jangan sampai ini cuma sekedar kayak angin ada terus slogan gitu. Slogannya ini hilang. Gitu. Tapi kalau memang saya lihat memang keseriusan dalam membangun Happy Family School ini luar biasa sekali. Dan kalau versi saya sendiri juga sebagai orang awam saya masuk situ dan saya merasa itu kan menyenangkan sekali untuk sekolah, bukan jadi tempat yang menakutkan atau membosankan, malah mereka akan pulang dengan kok pulang. Feeling saya kan seperti itu. Itu yang memang kami kerjakan, sedang kami lakukan. Bukan hanya fasilitas, dalam program pun demikian. Jadi pembelajaran yang akan kami berikan, terutama untuk SMA. Menggunakan e-book. Seperti itu. Jadi ada tampilan-tampilan visual setiap mata pelajaran, subjek, dan ada kolaborasi. Paperless enak nih. Jadi mungkin pelajaran matematika, pelajaran ekonomi akan terintegrasi kolaborasi itu Dan anak-anak itu akan tertantang. Jadi tidak seperti zaman kita dulu drilling harus hafal. Nah ini kita berbeda. Mereka berpikir kritis, mereka menciptakan sesuatu dengan kreativitasnya mereka. Happy Family School ada di Bongsawo nomor 2 dan di Taman Ais Nasution dekatnya Hoki itu. Dan kalau mau telepon mau tanya-tanya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi kah? Ada ya. Sambil gini, saya juga mau memberikan salah satu strength dari HFS, bukannya mau membantu, tapi memang saya lihat bahwa HFS ada di Central Business District Surabaya, di CBD Surabaya, bahwa di sekitaran daerah itu adalah pusat perkantoran dan pusat bisnis. Kalau orang tua punya anak, misalnya mereka harus sekolah, ketika mereka mengantarkan, mereka bisa langsung bekerja, dan ketika mereka pulang, mereka bisa langsung jemput anaknya di area yang nggak terlalu jauh dari pusat bisnis mereka, sehingga hubungan orang tua dan anak pun juga enak, pulang bersama-sama, mau makan malam dulu sebelum nanti kemana. Jadi karena memang full day school ya kita ya. Karena itu orang tua kan tidak akan merasa bahwa tahu-tahu nanti mama jam 12 pulang ya kan, repot lagi gini, padahal mereka harus kerja. Tapi dengan umur life full day school yang antara pulang kerja dan pulang sekolah ini dekat, maka itu tidak akan jadi halangan buat orang tua untuk mengantarkan dan menjemput mereka nantinya. Iya benar, itu salah satu keuntungannya. Betul. Ya. Kedepannya saya juga kepingin sekolah kita itu punya antar jemput anak. Wow, kayak bis sekolah zaman dulu ya? Ya, tapi antar jemputnya tidak dari rumah ke rumah gitu ya? Dari rumah ke rumah ya. Kita punya kayak stationnya sendiri gitu ya. Halte tertentu lah. Ya, drop zone-nya di mana, pick up zone-nya di mana. Jadi anak-anak itu mungkin yang di daerah barat atau daerah timur, mungkin ke kota kejauhan, nah dia bisa drop anaknya di mana, nanti kita pick up di mana gitu. Wah. Kedepannya maunya seperti fasilitasnya itu. Mengerikan. Harganya sangat terjangkau. Oke, silakan kalau misalnya sahabat Prima pengen telepon, kan biasanya pengen tanya dan telepon dan janjian untuk misalnya ada private tour, di nomor telepon berapakah?
di nomor telepon 0811 0811 352 7979 0811 352 7979 dengan Miss Irin yang akan membantu untuk menjadwalkan Anda dan anak Anda, orang tua dan anak, untuk bisa lihat private tour, untuk melihat sendiri bagaimana library yang tadi saya ceritakan, lapangan-lapangan yang saya ceritakan. Mungkin kalau misalnya anaknya masih bayi atau mungkin masih kindergarten, bisa melihat soft gym yang saya ceritakan, yang ya nggak kalah kayak di mall-mall gitu. Mungkin kalahnya masuknya nggak bayar gitu aja, kalah nih yang itu bayar kan gitu. Tapi yang lain soal kebersihan segala macam, saya kemarin lihat juga sangat-sangat oke sekali. Guru-gurunya juga oke, disambut dengan ramah ketika masuk ke dalam Happy Family School tuh. Mereka menyambutnya dengan kayak kamu datang, bener-bener bukan yang cuma sekedar basa-basi selamat siang, selamat pagi kayak gitu. Mereka menyambutnya dengan ramah, dan saya lihat anak-anak itu dengan miss-nya, dengan gurunya itu kayak deket. Benar. Ya. Deket sekali, kayak padahal itu masih TK, kayak sahabat itu diomongin tuh. Coaching karena mereka pakai mentoring dan coaching itu ya. Jadi itu yang membuat perbedaan. Ada orang tua juga pernah cerita begini. Di musim daring Zoom gini, anak saya itu loh sampai nangis-nangis, katanya kangen sama Miss ini, kangen sama Miss itu, kangen sekolah iya. Gitu. Coba itu saya dulu, saya nggak kangen loh sama guru saya. Saya malah enak di rumah, saya jadi gitu generasi rebahan, enak bener nih, nggak mikir sekolah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, mereka tuh pengen ada di sekolah karena guru mereka ini sangat jadi coach bener. Jadi kayak tim basket itu akan dekat sekali dengan coach itu, walaupun coachnya jahat atau disiplin keras, tapi ngangenin orang ini karena mereka nge-coach, mereka coaching kan gitu. Ya, ngomong-ngomong tentang basket, waduh. Untuk junior high dan senior high, kami juga punya program untuk ini basket. Belum pernah dibongkar sebelumnya, baik. Ya, belum dibongkar ini fasilitas baru. Nah, sehingga anak-anak SMP dan SMA ini walaupun mereka mungkin di building, tapi mereka difasilitasi juga dengan lapangan sport yang memang mumpuni, yang memang bagus sesuai dengan standar lapangan basket yang sebenarnya. Sehingga mereka punya kebanggaan juga dengan sekolah ya. Biasanya kan sekarang kan trendingnya itu basket untuk anak SMP SMA. Itu yang kami baca dari kacamata kami sebagai konsultan pendidikan. Kami mengkomunikasikan kepada yayasan bahwa untuk fasilitas basket SMP dan SMA ini kami butuhkan. Karena anak-anak itu mereka perlu sesuatu yang seperti menarik apa ya? Menarik dan seperti mereka bebas punya lapangan basket itu sendiri. Adrenalin pump buat mereka tuh. Buat nyalurin isengnya mereka di situ ya. Saat ini sedang dalam proses membuat lapangan basket dari kayu yang terutama supaya anak-anak aman ya, kalau jatuh kakinya tidak sampai kesakitan dan itu investasi sebagainya. Soalnya tuh kaki dan itu. Akan ada basket academy HFS. Kami juga meng-hire profesional untuk menangani itu. Jadi ada sekolah basketnya sekalian. Nah, nanti dari anak-anak HFS itu kalau sudah kan kita kerjasama dengan klub itu BBM. Nah, yang kolaborasi sama CLS nih sekarang nih BBM nih ya. Iya, BBM sekarang kolaborasi dengan sekolah. Jadi namanya BBM HFS. HFS, siap. Jadi kalau ada anak-anak kita yang memang punya talent di sana bisa ikut main. Bisa dimasukkan ke tim, bahkan tim profesional mereka nanti ya. Betul. Nanti siapa yang memang benar-benar bagus mainnya, itu bisa nanti diambil untuk jadi tim. Wah, padahal banyak sekolah nutup diri buat klub nih, tapi sekarang malah ini dibuka, bahkan ada sekolah basketnya. Jadi selain ekstrakurikuler mereka bisa ikutan juga di sekolah basket. Tambah nggak pulang mereka, betah di sekolah akhirnya. Supaya selesai basket orang tua jemput setelah kerja. Bener kan itu harus diperhitungkan, apalagi kita ada di Central Business District Surabaya. Daripada dia pulang main-main yang lain-lain nggak jelas, main game. Betul. Nah, lebih baik dia main basket di prestasinya bisa membanggakan orang tua dan membanggakan sekolah. Nah, untuk itu saya berani memfasilitasi lapangan basket ini, dan lapangan basket ini bakalan dibuat seperti standarnya FIBA. Dengan apa itu namanya? Ring standar FIBA. Itu juga standar FIBA. Jadi anak-anak itu benar-benar ngerasa bahwa dia itu seperti kayak main di lapangan FIBA. Main FIBA. Bener, basket yang memang benar-benar internasional. Oke, kayaknya kita kehabisan waktu
Dan tanggal 8 nanti kita akan ada seri kedua dari perjalanan kita, atau istilahnya kita virtual tour di Happy Family School. Saya nggak tahu tanggal 8 akan ngomongin apa. Tapi kalau sahabat Prima ada waktu di jam 8 dan 9 malam, ikuti tetap di Happy Talk kita ada bersama dengan Happy Family School. Tanggal 8 besok masih tetap akan bahas sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan dari Happy Family School. Bu Grace terima kasih, Bu Herlina terima kasih. Saya bisa nambah satu lagi. Silakan. Ya, saya terima kasih untuk Yayasan Happy Family School ini yang sudah punya komitmen ya. Nah, tentunya kami juga akan berusaha yang terbaik untuk Happy Family School. Namun yang kedua bukan hanya komitmen, namun konsistensi. Itu tetap harus ada. Betul. Supaya bisa berjalan dengan baik, maksimal dan visi misi bisa tercapai. Komitmen dan konsistensi dari yayasan. Iya. Pasti. Oke, seperti tuh, itu. PASTI. Ya, nanti dibongkar lagi di pastinya. Ya, satu lagi tambahan boleh dari saya juga bersyukur ya di tengah-tengah pandemi ini, pada saat kita benar-benar komitmen untuk membenahi sekolah ini, saya ketemu orang yang sangat-sangat spesial. Menurut saya ya, sepertinya sudah datang tepat pada waktunya. Saya ketemu Red Man in the right time. Saya ketemu Sun Bright ini dari Bu Grace ini, menurut saya is a miracle ya buat saya. Karena ya untuk mencapai sesuatu yang baik kita butuh orang-orang profesional di bidangnya. Betul. Jadi put the right man in the right place at the right time. Terima kasih Bu Herlina. Terima kasih Bu Grace Herlina. Terima kasih Yohanes. Sama-sama kita ketemu di Happy Talk bersama dengan Happy Family School tanggal 8 minggu depan. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya, musik enak seharian. Sahabat Prima, selamat datang di brand new show di Prima Radio, Happy Talk, presented by Happy Family Center. Bahari, terima kasih. Thank you, Yo. Yohanes Albertus, sign out. Thank you, Prima Radio.